Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Wuhar Gatu Melanam. Bapak di sini bertugas sebagai wali kelas 5A yang baru, yakni menggantikan guru wali kelas kalian yang sebelumnya dalam menemani kalian pembelajaran di tahun atau semester ini. Dan hari ini Bapak ingin melanjutkan apa yang telah dipelajari di materi matematika sebelumnya oleh Ibu Inmas sebelumnya. Hari ini kita masuk ke dalam materi di bab 2 halaman 33 tentang kecepatan. Nah, anak-anak bisa membuka di buku ISPS-nya masing-masing. Hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang dua bagian, yakni yang pertama tentang hubungan antar satuan jarak, di mana nanti kita belajar bareng-bareng tentang apa sih hubungan satuan jarak itu. Sebelum memasuk dalam hitung-menghitung, Bapak ingin memberikan sebuah konsep yang harus anak-anak pahami, yakni pertama tentang kecepatan. Apa sih itu kecepatan? Yakni kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi, ketika kita berbicara tentang kecepatan, yakni kita tidak akan lepas tentang berbicara tentang jarak juga waktu. Nah, ini dua hal ini berkaitan. Jadi, ketika kita membicarakan jarak dan juga akan berkaitan dengan waktu, yakni akan menciptakan tentang pengertian kecepatan itu sendiri. Nah, panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh. Jarak tempuh, apa sih jarak tempuh itu? Contohnya seperti apa sih, Pak? Nah, ini Bapak sudah memberikan sebuah grafik. Contoh ketika misalkan kalian bersepeda dari titik A ke titik B. Apa itu jarak tempuh? Kita lihat ya. Nah, pesepeda berjarak atau bermula di titik A, kemudian berpindah ke titik B. Nah, perpindahan jarak atau dari titik A ke titik B disebut dengan jarak tempuh. Jadi, perpindahan antara seseorang atau benda, yaitu seseorang pesepeda atau benda sepeda itu sendiri, berpindah dari titik A ke titik B, maka ini disebut jarak tempuh. Mengerti ya? Kemudian, kalau berbicara tentang kecepatan, berbicara tentang jarak, berbicara tentang waktu, pastikan punya satuannya, ya kan? Ada satuan ukuran jarak itu sendiri. Nah, kalau kita biasanya dengarnya cuma 3 nih, ya kan? Yang sering kita dengar yakni kilometer, meter, maupun sentimeter. Sebenarnya apa cuma ada 3 ini aja? Tentu enggak ya. Nyata ada banyak. Nah, ini. Di sini anak-anak bisa memperhatikan dalam video ataupun di buku paketnya masing-masing di halaman 33. Di sini ada yang namanya tangga satuan panjang. Ya. Ternyata nggak hanya kilometer, meter, ataupun sentimeter aja yang menjadi bagian dari tangga satuan. Ternyata ada lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tangga satuan dalam pengukuran jarak dan kecepatan.
Nah, ngitungnya gimana, Pak? Nah, sebelum kita coba hitung, kita terjemahin dulu nih. Di sini ada terjemahannya. KM singkatan dari kilometer. HM singkatan dari hektometer. Dam singkatan dari dekameter. M singkatan dari meter. DM singkatan dari desimeter. CM singkatan dari sentimeter. Dan mm singkatan dari milimeter. Nah, konsep perpindahan antara tangga atau antara satuan panjang ini ada dua cara. Pertama, ketika perpindahan tangganya turun, atau misalkan kamu mengubah ukuran satuan kilometer ke hektometer, maka turun satu tangga. Nah, setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10. Turun lagi dikalikan 10, 10, 10, 10, jadi dikalikan 10, dikalikan 100, dikalikan 1000. Setiap turun dikalikan 10 ya. Ingat, turun dikalikan 10. Bagaimana dengan naik, Pak? Nah, kalau naik bukan dikalikan. Misalkan kamu mau mengubah satuan panjang dari milimeter ini diubah ke sentimeter. Nah, caranya bukan dikalikan, tapi dibagi 10. Jadi ketika kamu mengubah ukuran milimeter ke sentimeter, dibagi dengan 10. Nah, ini setiap naik satu tangga, dibagi dengan 10. Nah, ini konsepnya harus paham dulu. Turun dikali 10, naik dibagi 10. Oke. Nah, coba kita kerjakan contoh soal yang ini. Contoh soal pertama, jarak puskesmas ke rumah Mita yakni 0,5 km. Perhatikan ini ya, kilometer. Berapa meter ya jarak kedua tempat tersebut? Jadi soalnya jarak puskesmas ke rumah Mita, satuan panjangnya atau satuan jaraknya kilometer. Yang ditanya berapa meternya? Nah, kita coba cari ya. Ini kilometer berubah menjadi meter. Sama dengan 3 kali turun tangga. Maka dikali 1000. Kok bisa, Pak, 1000? Nah, kita lihat sini nih ya. Dari kilometer ke meter, berapa kali turun? 1 dikali 10. Turun lagi dikali 100, turun lagi dikali 1000 ya. Jadi setiap turun tangga ditambah 0. 10, turun lagi 100, turun lagi 1000. Jadi setiap turun tangga dikali 10 menjadi diturun tangga dikali 1000. Nah, di sini 0,5 km sama dengan 0,5 dikali 1000. Tadi ya konsepnya 1000 meter sama dengan 500 meter. Nah, jadi jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 500 meter. Nah, ini ya. Mudah bukan? Nah, ini contoh pertama nih. Jadi konsepnya kalau bisa dihafal lebih baik. Ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Jadi ketika nanti lupa atau ingin cepat menghitung rumusnya, bisa hafal dengan mudah. Kemudian, contoh soal nomor 2. Untuk pergi sekolah, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Nah, ini Bapak udah membuat grafiknya nih, atau membuat ilustrasinya. Ini Dania, ya. Ini Dania ya. Jalan kaki sejauh 200 meter ya. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan umum. Nih, kita membuat grafiknya angkutan umum. Sejauh 3 km. Nah, berapa dam jarak rumah Dania ke sekolah? Dari awal Dania berjalan, naik angkot, kemudian sampai ke sekolah. Nah, kalau Dania ketika jalan kan menggunakan satuan meter. Lalu ketika naik angkot menggunakan satuan kilometer. Ketika dijumlahkan ini, berapa damnya? Nah, kita hitung bareng-bareng ya. 200 meter Dania berjalan, ingat. Kita ubah menjadi dam, yakni masukkan 200-nya. Nah, dari dam, dari meter, ya ini maaf, dari meter diubah ke dam, naik apa turun?
naik ya, naik satu tangga nih. Kalian bisa melihat kursor yang Bapak gerakan. Nah, ini meter naik ke dam. Naik berarti dibagi 10. Nah, masukkan 200 dibagi 10 dam sama dengan 20 dam. Oke, kita udah nemu nih. Berarti 200 meter itu sama dengan 20 dam. Kemudian, jarak ketika Dania menaiki angkot sampai sekolah, yakni 3 km. Sekarang kita ubah. Kilometer ini diubah ke bentuk satuan dam. Kilometer masukkan 3 dikali. Nah, kilometer ke dam naik atau turun? Kita lihat. Kilometer ke dam. Oh, ternyata turun. Turun berapa kali? 2 kali. Berarti dikali 10 dikali 100. Nah, ini kan. Masukkan 3 km 3 dikali 100 dari tangga yang tadi kita ulas ya. 100 dam. Kemudian hasilnya 3 kali 100, 300. Jadi jarak ketika Dania naik angkot sampai sekolah saja 3 km sama dengan 300 dam. Tinggal kita tambah deh. 200 meter ditambah 3 km sama dengan yang tadi hasilnya ya. 20 dam ditambah 300 dam, yakni 320 dam. Jadi jarak rumah Dania ke sekolah adalah 320 ya, gitu ya. Mudah ya. Dari jarak Dania awal berangkat sekolah dari jalan kaki, naik angkot, diubah menjadi dam, hasilnya 320 dam. Baik. Selanjutnya, kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 34. Bapak coba kerjakan bareng-bareng ya agar kalian lebih paham. Latihan 2, halaman 34. Nomor 1 poin A. Ya. 15 km ditambah 25 hektometer sama dengan berapa dam? Sama caranya kayak tadi ya. Kilometer diubah ke dam. 15 dikali 100 ya, karena kilometer ke dam turun 2 kali. Hasilnya 1500 dam. Sedangkan hektometer yang HM diubah menjadi dam, turun 1 kali. 25 hektometer turun 1 kali dikali 10 sama dengan 250. Berarti hasil 15 km ditambah 25 hektometer, yakni 1500 dam. Ditambah 250 dam sama dengan 1800 dam. Mudah ya. Caranya sama seperti tadi. Kemudian yang poin B. 1,75 km dikurang, ingat nih jangan sampai salah, dikurang 20 dam. Berapa meter? Kita ubah lagi ya. 1,75 km masukkan dikali dari kilometer ke meter. Kita lihat kilometer ke meter berapa kali turun tangga? 1, 2, 3. Berarti 0,3 berarti 1000. Di 1,75 dikali 1000 sama dengan 1750 meter. Kemudian yang kedua, 20 dam dimasukkan lagi. Kita lihat dam ke meter turun apa naik? Turun, berarti dikali 10. 20 dikali 10 sama dengan 200 meter. Lalu kita jumlahkan ya hasil-hasil yang tadi sudah ditemukan. 1750 meter dikurang 200 meter sama dengan 1550 meter. Kemudian yang poin C. 45 dm. Ini beda ya, jangan sampai kebalik. dm dan dam itu berbeda. 45 dm ditambah 750 mm, yaitu milimeter. Berapa cm ya? Kita ubah satu-satu ya. 45 dm, masukkan. dm ke cm, naik apa turun? Kita lihat, ternyata turun. Dikali 10 atau 0,1, 10 ya. Sama dengan 450 cm. Kemudian, yang 750 mm ya, kita ubah. Masukkan 750. Nah, dilihat dari sini, naik atau turun? Ternyata naik. Berarti bukan dikali, namun dibagi. Naik berapa kali? 1. Berarti dibagi 10, yakni menjadi 75 cm. Tinggal dijumlah deh, tinggal dikurang deh maksud Bapak. 450 cm dikurang 75, yakni 375 cm. Mudah ya. Kemudian masuk ke bagian 2.
tentang kecepatan. Nah, ini kita udah masuk menggunakan rumus. Rumus ini kalau bisa dihafal agak lebih mudah. Nah, cara mencari kecepatan yakni rumusnya S per T. Ini lambang ya. S menunjukkan tentang jarak atau jarak yang ditempuh. T menunjukkan tentang waktu atau waktu tempuh. Nah, ini bisa diingat. V sama dengan S per T. V sama dengan S dibagi T. Oke ya. Contoh kecepatan. Nomor 1 km per jam sama dengan, ya sama, masukin saja rumus yang tadi kita bicarakan. Jaraknya 1 km lah. Nah, tulis. Per, waktu tempuhnya berapa? 1 jam. Ya, kita ubah ke meter per detik. 1 km itu berapa meter sih, Pak? Nah, ternyata 1000. 1 km 1000 meter. Ya. 1 jam berapa detik, Pak? Ternyata 3600 detik. Tinggal dimasukkan. Nah, kita sederhanakan lagi di sini. Menjadi 5 meter per 18 detik. Ya. Kita bagi lagi, ternyata 1 detiknya itu bergerak 0,28 meter. Jadi 0,28 meter per detik, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 2, ini sama kayak tadi. 1 meter per detik sama dengan 1 meter berapa sentimeter? 100. Per detik 1 detik sama dengan 100 cm per detik. Yang tadinya hitungan kecepatannya menggunakan meter, sekarang perhitungan kecepatannya menggunakan cm. Jadi ketika kamu ingin mengubahnya, seperti inilah caranya. Oke ya. Yang ketiga, satuannya 1 meter per detik. Kita coba ubah menjadi kilometer per jam. Gimana, Pak? Kita coba ya. 1 meter masukkan dulu. 1 per 1000. Ini kilometernya ya. Per 1 per 3600 detik menjadi jam. Jadi kan ini tadi kan meter nih. 1 meter. Mau jadi kilometer harus berapa sih, Pak? 1000. Tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Kalau ini 1 detik. Mau jadi jam berapa sih, Dak? Pak, 3600 detik. Ya, masukkan. 3600 km per 1000 jam sama dengan 3,6 km per jam. Seperti itu. Nah, kalian bisa buka di halaman 36 ya. Bisa dilihat di tabel. Bapak akan contohkan. Rumusnya sudah Bapak taruh di atas nih agar mudah dihafal dan dilihat. Nomor 1, poin A. S, apa S? Jarak. Sudah diketahui jaraknya. 90 km. T, apa T? Waktu atau waktu tempuh. 3 jam. V, kecepatan. Nah, ini berapa sih dalam satuan kilometer per jam? Kita masukkan lagi rumusnya yang tadi sudah ada dan sudah kita ingat bareng-bareng. V per S per T. Nah, ini dimasukkan. V-nya yang dicari ya. V-nya belum ketemu nih, Pak. Iya, kan lagi sedang kita cari. Nah, S-nya, jaraknya masukkan. 90 km per T-nya 3 jam. 3 jam ya. Dibagi nih, 90 bagi 3 sama dengan 30 per 1 disederhanakan. Sama dengan 30 km per jam. Nah, kecepatannya nih ya. Sedangkan jarak tempuhnya 3 jam. Waktu tempuhnya 3 jam, jarak tempuhnya 90 km. Nah, kecepatannya berapa sih, Pak, kecepatannya? Kecepatannya 30 km per jam. Jadi ketika kamu naik mobil, misalkan jarak dari rumah kamu ke kampung misalkan 90 km. Nah, berapa lama kamu naik mobil ke kampung? 3 jam, Pak. Nah, nyata kecepatan mobil yang ditempuh, mobil yang kamu naiki, kira-kira kecepatannya 30 km per jam. Seperti itu. Lalu, poin B. S-nya apa S? Jarak. Sudah diketahui belum? Belum, ini yang ditanya, Pak. Nah, ini berarti jarak yang sedang ditanyakan. Kemudian T, waktunya 15 menit, Pak. Nah, kecepatannya berapa? 20 meter. Nah, ini ingat nih, jangan sampai salah. Meter per menit. Yang kita cari berapa jarak yang udah ditempuh, kan gitu ya.
Masukkan lagi rumusnya yang sudah ingat bareng-bareng. Dimasukkan V per S per T. V sama dengan S per T. Ya, V-nya sudah diketahui berapa tadi? 20 meter per menit. Masukkan. Sama dengan S-nya yang masih ditanyakan, Pak. Ya, kita kosongin dulu lah. Titik-titik per M. Per T-nya berapa? 15. Masukkan saja. Karena satuannya sudah menit dan kecepatannya menit. Ya. Meter juga sudah sama. Yang ditanyakan, ya tinggal masukkan saja. Kecuali nanti ketika yang diketahuinya T-nya itu per detik. Nah, kita ubah seperti cara yang sebelumnya. Mudah kan? Sama dengan 20 sudah diketahui, ya berarti dipindahkan jadi dikali 20 dikali 15. Nah, kita sedang mencari S-nya nih, jaraknya nih, sama dengan 300. Jadi ketika kita menggunakan kendaraan dengan kecepatan 20 meter per menit selama 15 menit, berarti kita bisa menempuh jarak sejauh 300 meter seperti itu. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti akan dilampirkan setelah materi ini, jadi kalian bisa melihat di tugas di classroom Bapak di atasnya yang berkaitan tentang materi yang telah dipelajari. Kalian bisa nanti simak, kerjakan, lalu foto dan diunggah atau dikirim ke kelas matematika kelas 5A ini. Jadi ketika nanti mungkin ada pertanyaan atau kesulitan, bisa ditanyakan di kolom diskusi forum. Nanti akan Bapak coba jawab dan kerjakan dengan baik dan benar ya. Demikian pembelajaran hari ini tentang kecepatan, yakni poin hubungan antar satuan jarak dan kecepatan itu sendiri. Ini Bapak akhiri, jazakumullah khair, dan sama-sama semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan tentang kecepatan itu sendiri. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak kelas 5A. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.